Halo pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat di masa pandemi ini dan selalu bersemangat menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa menggunakan masker. Hari ini program berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya, Amirah Dinda. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel News Point. Ajang National Youth Competition 2021 yang diadakan oleh Fakultas Ilmu Administrasi merupakan kompetisi nasional yang mendorong kreativitas mahasiswa untuk menulis. Dekan via UB, Andi Fefta Wijaya mengatakan, ajang NYC 2021 merupakan rangkaian Dies Natalis via UB ke-61, yang semua karya pemenang akan didokumentasikan dalam bentuk buku. Andi berharap ajang NYC dapat memacu mahasiswa untuk lebih kreatif dan inovatif dalam membuat karya tulis, poster, dan video pendek. Ajang ini merupakan salah satu program unggulan dari Fakultas Ilmu Administrasi untuk pengembangan mahasiswa di level nasional. Memang merupakan lomba yang sifatnya di level nasional ya, yaitu National Youth Competition, dan ini pertama kali kita selenggarakan. Dan juga kita punya lomba lainnya yang level internasional, yaitu AFISOC ya. Itu untuk yang level internasional. Dan Dies Natalis yaitu dalam rangkaian kegiatan ini agar kita memberikan tempat untuk mahasiswa kita ya untuk bisa berkarya dan berprestasi ya, baik secara nasional maupun internasional. Baik, apa tanggapan Bapak untuk lomba karya tulis ilmiah ini? Baik, saya pikir ini sangat positif ya, terutama untuk memberikan atmosfer ya yang bergairah ya bagi mahasiswa untuk berprestasi di ajang ini, sehingga budaya untuk menulis itu tumbuh dan juga insentif untuk menulis, berkarya, berprestasi itu berkembang di kalangan mahasiswa. Apalagi hasil daripada lomba ini nanti akan dibukukan ya dalam bentuk buku yang diterbitkan oleh mahasiswa dan ber-ISBN. Dan ini juga sangat baik dalam rangka mendukung. Keberadaan mangrove terutama di Pantura, Jawa Timur menjadi tempat favorit bagi nelayan mencari ikan. Peneliti mangrove UB, Dira Kurniawan menyebut, mangrove menjadi tujuan bagi nelayan kecil dengan ukuran kapal kurang dari 5 gross ton untuk mencari ikan. Menurutnya kondisi ini menjadikan keberadaan mangrove perlu dijaga bersama agar dapat memberikan manfaat bagi kelestarian alam, ketahanan menghadapi abrasi, dan sumber ekonomi. Lokasi favorit mangrove di Jawa Timur terdapat di Porong, Sidoarjo, Ujung Pangkah, Gresik, Telung Pangpang, Banyuwangi, dan Madura. Mangrove di Jawa Timur, kalau kita melihat dari luasan, memang Jawa ini kan juga tidak terlalu ini Pak ya, bukan menjadi salah satu yang paling luas di Indonesia itulah. Karena memang sebagian wilayah yang ada di pesisir itu sudah terkonversi untuk banyak aktivitas, misalkan untuk pemukiman, pertambangan, industri, dan yang lain. Jadi fungsi status mangrove yang ada sekarang ini merupakan sisa-sisa dari mangrove yang ada dari zaman dulu, terutama di Jawa dan di Jawa Timur. Nah, kalau kita cerita mangrove di Jawa Timur, itu kita mangrove yang ada sekarang, terutama yang ada di pantai utara, tempat-tempat yang mangrove-nya bagus itu memang menjadi destinasi utama bagi nelayan-nelayan, utamanya yang nelayan kecil Pak, yang kapalnya di bawah 5 JT misalkan, itu untuk mencari ikan. Lokasi mangrove yang strategis di Jawa Timur, dalam arti strategis itu memang dia punya luasan yang banyak, kemudian dia well developed, kemudian dia juga bisa dalam tanda kutip menghidupi ya Pak. Jadi tempat tujuan nelayan-nelayan lokal untuk mencari ikan itu ada di Ujung Pangkah, Gresik. Kemudian ada di Ujung Pangkah itu muara Sungai Bengawan Solo, kemudian kalau yang di Sidoarjo itu muara Sungai Porong, anaknya Sungai Berantas. Kemudian kalau di Banyuwangi itu di Teluk Pangpang, kemudian kalau yang di Madura itu di beberapa tempat di pesisir selatan Madura, terutama yang bagian timur di Sumeneb, dan juga di Madura Kepulauan.
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya menggelar Call for Papers and Conference bertajuk Strengthening the Role of Community Service in Accelerating National Economy Recovery, Kamis 4 November 2021. Acara tahunan ini diikuti oleh anggota APSEPI yang hadir secara luring terbatas. Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi Wildan Syafitri mengatakan konferensi ini sekaligus untuk launching jurnal ilmu ekonomi terbaru yakni JISKOS Universitas Brawijaya. JISKOS hadir untuk meningkatkan pengabdian masyarakat dan mendesiminasi pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh dosen-dosen, bukan hanya di FEB saja, melainkan juga dari fakultas lain karena jurnal ini bersifat interdisiplin ilmu. Adalah APSEPI ini konferensi ke-6. Dan untuk kali ini tema yang kita bawa adalah tentang paradigma ilmu ekonomi, kemudian recovery ekonomi dalam rangka pemulihan ekonomi. Dan acara ini juga disertai dengan launching jurnal kita. Jadi kita punya jurnal pengabdian namanya JIKOS ya. JIKOS ini satu jurnal yang sebenarnya juga ditujukan untuk meningkatkan pengabdian masyarakat, mendiseminasi, mensosialisasikan pengabdian masyarakat agar untuk meningkatkan IKU terutama di masing-masing prodi. Jadi kita prodi ekonomi di seluruh Indonesia ini agar juga memiliki kemampuan dan memiliki keunggulan dibanding prodi-prodi yang lain terutama di universitas masing-masing. Nah, ini tentu saja akan mendukung kinerja bagi universitas juga. Karena semakin banyak pengabdian yang kita publikasikan, maka bagi dosen ataupun fakultas maupun universitas itu juga akan meningkatkan IKU dari fakultas. Fakultas Ilmu Administrasi UB melalui ajang National Youth Competition 2021 bukan sekedar menggelar lomba level nasional semata, namun juga mendokumentasikan hasil karya tulis peserta dalam sebuah buku ber-ISBN. Menurut Ketua Pelaksana NYC 2021, Igede Eko Putrasi Sentanu, output buku ini akar ajang NYC tidak hanya lomba yang selesai ketika pengumuman pemenang, namun buah pemikiran peserta dapat terus dibaca dan menjadi bahan kajian bagi masyarakat. Selain itu, buku ini merupakan bentuk apresiasi dari VIA kepada pemikiran dari para peserta yang datang dari berbagai kampus di Indonesia. Youth Competition via UB tahun 2021 ini terdiri dari 3 kategori lomba. Jadi lomba yang pertama ini adalah lomba karya tulis ilmiah, lomba yang kedua adalah poster, dan kategori yang ketiga ini adalah video pendek. Nah, dari lomba karya tulis ilmiah ini tentu kita mendorong kepada mahasiswa dari seluruh Indonesia itu untuk bisa meningkatkan kompetensi mereka di dalam karya tulis ya, dalam memudayakan untuk menulis, karena memang dengan menulis seperti ini kita ingin memberikan nilai tambah bagi mahasiswa kita dan mahasiswa dari seluruh Indonesia untuk bisa berkarya ya, karena output luaran daripada LKTI ini adalah buku. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Dekan, buku yang mana kemudian buku itu ber-ISBN ya, ber-ISBN. Nah, ini tentu adalah menjadi nilai tambah yang menjadi keunggulan kami gitu ya dalam lomba ini gitu, karena memang lomba ini tidak hanya sekedar menghasilkan juara, tapi adalah menghasilkan karya yang mana karya nanti bisa diakses, dilihat oleh semua orang. Nah, mudah-mudahan dengan LKTI ini juga memberikan inspirasi ya bagi teman-teman yang lain untuk bisa mengadakan kegiatan serupa. Poster pun juga demikian. Nah, poster ini juga kita ingin melatih kepada mahasiswa ya, agar terbiasa membuat bagaimana poster yang baik, kemudian mereka bisa menampilkan semacam infografis dan sebagainya. Tentu ini kan sangat berguna ya, apalagi kita masuk di era disrupsi seperti ini, data analis, kemudian di jurnalistik juga akan sangat memudahkan bagi pembaca untuk bisa memahami sebuah peristiwa dari hal itu. Video kompetisi juga begitu ya, video itu karena kita masuk di era digital ya, di era digital seperti ini kita terbiasa untuk bisa menjadi konten kreator ya, konten kreator yang memberikan pesan yang positif ya, nilai kepada masyarakat secara luas terkait dengan fenomena yang terjadi di sekeliling kita. Pemirsa, tahukah
Anda bahwa Universitas Brawijaya memiliki kantor layanan hukum atau disingkat dengan KLHUB yang merupakan salah satu unit usaha di bawah Badan Kepakaran. KLHUB bertugas menyelenggarakan pelayanan bantuan hukum profesional kepada institusi UB, Sivitas Akademika UB, dan masyarakat. Sebagaimana dituturkan oleh General Manager KLHUB Dr. Faizin Sulistyo berikut ini. Jadi kantor layanan hukum itu merupakan satu unit usaha di bawah Badan Usaha Kepakaran. Jadi kita dibentuk berdasarkan Perpor nomor 9 tahun 2021 yang intinya kantor layanan hukum ini merupakan unit usaha yang menyelenggarakan layanan di bidang bantuan hukum, ya, baik kepada universitas, sivitas akademik maupun kepada masyarakat. Artinya KLH ini memang dibentuk sebagai sebuah kantor hukum yang profesional. Yang ini memang tujuannya ke depan untuk sekarang kita kan sedang di era PTNBH ya, sedang di transisi PTNBH, dan memang kantor layanan hukum itu dibentuk untuk kemudian menjadi satu unit usaha yang kemudian bisa memberikan bantuan hukum secara profesional. Kalau di fakultas memang ada juga semacam kantor layanan hukum juga, tetapi itu lebih bersifat pro bono. Artinya kalau di tingkat fakultas itu dalam artian ya pro bono, tidak berbayar, artinya memang tidak dibentuk untuk tujuan yang sifatnya profesional. Nah, untuk kantor layanan hukum ini kita memang kemudian memberikan beberapa pelayanan, ya. Antara lain terkait dengan ketika ada masyarakat ingin memperoleh ataupun meminta semacam pendapat hukum ataupun legal opinion, maka kita juga akan menerima dan kemudian memberikan pendapat hukum yang diminta oleh tadi masyarakat, UB ataupun Sivitas Akademika. Kemudian selain itu kita juga kemudian karena kita bentuknya pelayanan, kita juga bisa mendampingi universitas. Jadi selama ini untuk kerja kita untuk hari-hari ini memang lebih banyak di internal. Artinya kita mendampingi universitas ketika berhadapan dengan hukum, misalkan ketika ada gugatan baik keperdataan ataupun di PT UN maupun di aspek pidana, kantor layanan hukum itu juga kemudian ikut berperan mendampingi universitas ketika berhadapan dengan hukum. Itu salah satu contohnya ketika misalkan RSUB kemarin mendapat gugatan dari masyarakat, maka kantor layanan hukum ditunjuk untuk mendampingi ataupun diberi kuasa oleh universitas untuk mendampingi dan kemudian menyelesaikan masalah tersebut. Nah, selain itu memang tujuan ke depan dari kantor layanan hukum ini memang tidak hanya sekedar hal-hal yang sifatnya internal, tetapi juga ke depan itu kita menginginkan seperti kantor hukum profesional, ya seperti firma-firma hukum yang terkenal lah, misalkan kayak kantor hukumnya Paris, Hotman dan sebagainya. Jadi kita menginginkan di era PTNBH kantor layanan hukum ini nantinya bisa memberikan bantuan hukum yang kemudian ikut berkiprah dalam pembangunan hukum di Indonesia, ya. Gitu.
Menuju kampus kelas dunia menjadikan Universitas Brawijaya memiliki banyak mahasiswa asing. Lalu bagaimana memulai berkomunikasi dengan mahasiswa asing dari berbagai negara? Devita dari International Relation ASEC UB membeberkan tipsnya. Menurutnya, berkomunikasi dengan mahasiswa asing cukup simpel karena pada dasarnya mereka merasa senang jika disapa atau dipuji terlebih dahulu. Devita mencontohkan ketika bertugas berkomunikasi dengan mahasiswa Uganda, mereka merasa senang ketika mahasiswa Indonesia mengawali berkomunikasi karena mereka sendiri merasa kesulitan untuk memulai komunikasi dengan saluran yang ada. Sebenarnya sesimpel ini sih Pak, kayak kalau untuk saya pribadi ya Pak, itu harus berani dulu sih Pak, gitu, karena kadang tuh ada mereka yang emang udah capable banget ngomong pakai bahasa Inggris, terus bener-bener udah fluent English-nya gitu, tapi mereka kayak kurang encourage diri mereka untuk ngobrol gitu. Padahal sebenarnya kalau dilihat ya sama aja, orang Eropa dan Asia itu sama-sama excited sebenarnya kalau berteman dengan lingkungan baru atau mereka yang berasal dari luar negeri. Sebenarnya itu yang saya lihat ketika saya sekarang ini di meeting gitu kan, bersama misalkan saya punya partner buat meeting dari satu negara yang emang kita belum pernah partneran sama sekali, itu sebenarnya mereka excited kayak gitu, excited banget. Contoh waktu itu saya pernah sama Uganda Pak, Uganda itu sama sekali belum pernah kita reach gitu negaranya untuk partneran gitu, terus kemarin saya coba gitu, ternyata mereka tuh sebenarnya excited banget, tapi nggak tahu aja caranya gimana untuk memulai partnership-nya itu dengan orang-orang Asia kayak gitu. Jadi emang mereka tuh termasuk terhambat partnership-nya ASEC di Uganda karena memang mereka kurang explore si IR-nya itu dengan negara luar gitu. Jadi sebenarnya sesimpel kalau untuk saya itu adalah untuk berani sama mengkomunikasikan itu dengan baik gitu, kayak sebenarnya nggak perlu bahasa Inggrisnya yang bener-bener advance gitu, nggak perlu sih Pak kalau untuk saya ya gitu, at least bahasanya itu mudah dipahami dan mereka juga nangkep kayak gitu. Jadi yang pertama harus bisa komunikatif dulu gitu ya, terus berani untuk menyampaikan kamu pengennya ngomong apa sih sebenarnya sama mereka kayak gitu, dan agendanya juga harus jelas sih mungkin Pak. Cuman kalau sesimpel kayak conversation bener-bener yang daily life itu nggak apa-apa, mulai aja dulu. Guru Besar Ekonomi Universitas Brawijaya, Profesor Munawar Ismail menekankan pentingnya sinergi dalam pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi. Ia mengharapkan pada konferensi ke-6 yang diselenggarakan oleh APSEPI hari ini Kamis 4 November 2021 mampu memberikan sumbangsi nyata berupa pemikiran-pemikiran baru yang tertuang dalam jurnal-jurnal oleh para pakar ekonomi yang dimiliki di Indonesia. Selain itu, dirinya juga berharap konferensi ini meningkatkan pengajaran di Fakultas Ekonomi seluruh Indonesia, sehingga mampu menghasilkan lulusan yang mampu berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Jadi di samping kita ingin tahu bagaimana ekonomi pasca pandemi, harapannya itu ya apakah bisa seperti kemarin atau untuk sementara belum bisa karena masih penyesuaian. Tapi sebisa mungkin harus dicari solusi supaya paling tidak bisa seperti yang kemarin. Ya, karena kalau enggak repot ini. Ya, repot ini, banyak pengangguran, banyak kemiskinan, banyak kejahatan, termasuk perceraian. Ya kan? Nah, terus yang kedua adalah bagaimana meningkatkan pengajaran di Fakultas Ekonomi seluruh Indonesia, terutama PTN-nya, agar mahasiswanya nanti ngerti ekonomi. Kan banyak sekarang ini ya, mahasiswa lulusan pertanian, disuruh tani ndak iso. Ya kan, lulusan perikanan, jangan disuruh ngelola tambak. Ngurusi ikan di akuarium aja banyak yang mati, akan misalnya seperti itu. Dan itu tidak hanya di fakultas itu, tapi umumnya juga seperti itu. Pengelolaan hutan dari manajemen produk hutan menjadi manajemen lanskap hutan yang disampaikan dalam World Leaders Summit on Forest and Land Use yang digelar di Scottish Event Campus Glasgow, Skotlandia, ditanggapi positif oleh pakar kehutanan dan pertanian UB, Profesor Korniatun Hairiyah. Memang saya kira terobosan yang diberikan oleh pemerintah sekarang yang disampaikan oleh Presiden Jokowi di Glasgow ini saya kira sangat menurut saya sangat strategik,
karena ini adalah kesempatan menunjukkan kepada dunia bahwa kita sangat serius di dalam menangani masalah berlangsungnya deforestasi dan rehabilitasi dari lahan-lahan terdegradasi di Indonesia. Kita serius untuk itu. Dan yang saya sangat tekankan di sini bahwa Presiden menyatakan bahwa Indonesia sekarang telah mempunyai terobosan baru bergeser dari pengelolaan hutan yang berbasis pada produksi, dulunya hutan produksi, sekarang bergeser pengelolaan kepada hutan yang ke landscape level. Jadi hutan, lanskap hutan. Mulai dari hulu sampai hilir, itu penanganannya itu sebagai ekosistem hutan. Kenyataannya, apalagi di Jawa, di luar Jawa juga demikian. Di dalam satu landscape dari hulu sampai hilir, itu tidak hanya hutan saja isinya, kelihatannya hutan, atau mungkin lahan ini milik negara, hutan. Tetapi di situ isinya itu macam-macam. Ada agroforestry, ada perkebunan, dan juga ada pertanian. Lahan-lahan pertanian yang maksud saya tanaman semusim, di mana masyarakat menggantungkan hidupnya dari lahan-lahan tersebut. Dan itu tidak bisa kita ini tinggalkan hanya untuk karbon. Ya, jadi fungsi hutan landscape ini kita harus tekankan di sini, lindungi di sini adalah fungsi dan layanan lingkungan lainnya. Hutan tidak hanya untuk produksi, hanya untuk untuk karbon saja, enggak lah. Ya, kita butuh yang lain. Fungsi dan manfaat hutan itu ada yang untuk mempertahankan, tidak hanya untuk menyediakan kebutuhan masyarakat, itu baik pangan, papan, terus obat-obatan, tapi juga untuk jasa lingkungan seperti mengatur ketersediaan dan aliran air yang bersih, yang dibutuhkan, yang cukup dan bersih untuk masyarakat. Ini saya kira penting sekali dan manfaat hutan fungsinya sangat besar di situ. Tentu saja hutan sudah semakin berkurang karena sudah terkonversi ke berbagai bentuk, tapi bukan berarti lahan-lahan di sekeliling hutan yang menyerupai hutan yang dikelola oleh manusia dalam sistem agroforestry juga bisa membantu fungsi hutan di dalam menyediakan air bersih yang dibutuhkan oleh manusia hidup dan kehidupan lainnya. Yang kedua, tidak hanya itu saja, keanekaragaman hayati. Kalau misalnya hutan ini tadi terjaga dengan baik, ya dengan baik ini tadi, karbonnya itu tentu saja akan terjaga, tersimpan dengan baik di dalam hutan, emisi ini akan rendah, dan ditambah dengan penggunaan energi yang tidak bergantung pada fossil fuel, pada bahan bakar, tapi bergantung pada sumber daya alam. Ini saya kira sudah keren sekali. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di UB TV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Amira Dinda dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.